Halo, assalamualaikum semua dan selamat petang. Hari ini kami live dari kedai komputer di Kompleks Karamuncing. Oke, jadi sesiapa yang ada masalah komputer, terus boleh ajukan saja kamu punya soalan di sini atau terus boleh WhatsApp saya punya nomor yang tertera di dalam screen nih. Kamu boleh save terus saya punya number di sana. Rezwan Terate Karamuncing, dan apa saja masalah yang berkaitan dengan komputer. Oke, sama ada komputer slow, laptop slow, blue screen, no display, mau ganti bateri, mau ganti charger, kan mau ganti apa lagi, mau ganti SSD, mau tambah RAM, apa saja ini masalah-masalah atau keperluan komputer kamu nih, kan terus saja WhatsApp saya punya number yang tertera di screen nih. Oke, kami buka setiap hari 10 pagi sampai 8 malam, Isnin hingga Ahad. Jadi kamu boleh datang terus ke tempat kami anytime. Kan kami buka juga termasuk ini cuti umum, cuti perayaan, dan apa-apa sejalah yang cuti yang terdapat di Malaysia ni kami buka setiap hari. Okay? So kamu dapat akses sama kami punya services ni anytime. Dan ini kita ada terima beberapa device kan, kita ada terima beberapa device yang mana masalah-masalah device ni yang kita terima ni kebanyakannya berulang-ulang, kebanyakannya masih sama. Okay? Menunjukkan juga di sana pengetahuan asas tidak begitu um, ada di kalangan pengguna komputer ni kan. Mungkin kita ni sebagai pengguna komputer ni kita tahu guna tapi kita tidak tahu dan tidak pastilah kan, sama ada cara penggunaan kita tu betul ke tidak, cara penjagaan kita tu betul atau tidak. Okay? Sebagai contoh, kita ni pengguna komputer, kita ni adalah laptop sebiji kan, dan kita ni baru-baru ni ada tukar bateri ya, baru-baru ada buat bateri replacement. Satu kali sebulan dua macam tu, bateri tu mula menunjukkan yang um, kerosakan awal. Okay, bila charge tidak lama pakai, lepas tu laptop tu pandai panas, kan, lebih teruk lagi itu touchpad kembung kan. Ada baru-baru ni dia bagi tahu saya dia punya touchpad tu kembung. Sebenarnya bukan touchpad yang kembung, di dalam tu yang kembung bateri itu. Okay, jadi macam mana cara kamu gunakan? Macam mana cara kita ni gunakan? Adakah betul atau tidak? Siapa yang dapat sahkan tu cara penggunaan tu? Okay, semua ni dapat disahkan oleh the right person. Okay, jadi macam mana? Kamu boleh refer saya terus, kan, refer saya terus macam mana mau penjagaan ini laptop ni. Satu itulah penjagaan dia. Lepas tu macam mana langkah-langkah pencegahan dia. Kan pencegahan daripada apa? Pencegahan daripada perkara yang mengeluarkan duit lah. Kan, sebagai contoh, macam mana mau cegah dia dari overheat. Itu satu. Macam mana mau cegah dia dari auto shutdown. Itu dua. Kan, macam mana mau cegah dia dari lambat. Macam mana mau cegah dia dari blue screen. Macam mana mau cegah dia dari tidak berfungsi dia punya hardware ni. Okay? Kadang keyboard tidak berfungsi, kadang audio tidak fungsi, kadang wifi tidak berfungsi. Semua ni kan perlu ada langkah pencegahan yang betul. Okay? Kalau kita tidak tahu cara pencegahan dia, di sinilah saya akan kongsikan kebanyakannya, kan, masalah dan penyelesaian, langkah penjagaan, langkah pencegahan, langkah penjimatan, kan, apa-apa yang berkaitan dengan komputer ni semua saya akan kongsikan di sini insyaallah. Okay, so kamu boleh panggil, kan, kamu boleh panggil sesiapa yang kamu kenal, kan, yang menggunakan komputer, yang menggunakan laptop, kan, bagi tahu dia kita ada live, kita ada buat live dan kita berkongsi secara percuma saja. Okay, secara percuma saja kita kongsikan tentang ini pengetahuan asas ni, kan. Mungkin kalau dia dapat tahu serba sedikit tentang pengetahuan asas ni, dapat menjimatkan puluhan, malahan ratusan, malahan ribuan ringgit daripada membeli laptop baru. Kan, siapa tahu sebelum ni dia rasa yang cara dia tu mungkin betul. Kan, satu kali dia dengar, dia research, dia take time sekejap untuk ambil tahu, rupa-rupanya dia punya cara tu salah. Kan, tapi dia sudah rugi berapa? Dia macam tu. Okay, so kita ambil satu-satu lah. Kan, kita ambil satu-satu mengikut data yang ada di dalam kami punya sistem.
kan sudah tentulah data yang kena key in dalam kami punya sistem ni ialah data customer, data customer dan dia punya isu lah. Okay, sebagai contoh baru-baru ni kita ada terima ini keyboard dan touchpad tidak berfungsi kan. Sebab ini keyboard dan touchpad ni kalau dia tidak berfungsi dia akan dia ada satu petanda yang jelas lah kan. Contoh macam kita tekan keyboard tu tidak berfungsi. Lepas tu kita guna itu touchpad pun tidak responsif kan. Jadi apa dia punya cara pencegahan lah. Kita bagi tahu tentang ni cara pencegahan dulu lah kan. Macam mana mau cegah ini keyboard daripada tidak berfungsi. Macam mana mau cegah ini keyboard ini touchpad daripada tidak berfungsi. Okay. So ada beberapa dia punya langkah, ada beberapa dia punya cara. Satu key laptop. Sini tidak dapat ganti satu key laptop. Sorry bos, sini tidak dapat ganti satu key laptop. Kami ganti satu set. Kan baru ada orang bagi tanya saya tentang ini keyboard punya key. Tapi dia minta ganti satu saja. Okay, so apa langkah pencegahan tentang ini keyboard dan touchpad ni? Macam mana kita mau cegah dia daripada berlaku kerosakan? Kalau berlaku kerosakan keluar duit juga tuh, keluar duit dan keluar masa lagi. Okay? Jadi caranya kan untuk yang ini keyboard, at least kita kena jauhkan lah kan, jauhkan dari makanan, jangan makan dekat-dekat ini keyboard lah kan. Kalau kamu makan selalu dekat ini keyboard, itu sisa-sisa makanan mungkin akan termasuk di bawah keyboard tu. Logically dia begitu, and then membuatkan dia tu sukar untuk ditekan. Itu yang pertama, langkah pencegahan dia. Okay, yang langkah yang kedua, kita boleh kerap kali bersihkan keyboard tu. Tengok-tengok kan, mungkin ada benda-benda asing yang kecil kan termasuk di sana, kita tidak tahu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang ini software kan, sentiasalah buat ini Windows update. Sentiasalah buat ini Windows update kan. Kalau ada update in background, sekurang-kurangnya kamu ada masa untuk tunggu kan, sebab ini Windows update ni dia ada 3 peringkat. Dia ada download, installing sama restart. Bila dia tulis sana pending restart, barulah kamu boleh restart. Kalau dia tidak tulis sana pending restart, biarkan dulu dia download dan installing semua. Okay, itu tentang itu Windows update. Dan apa lagi kan untuk keyboard ni, untuk pastikan kita punya keyboard ni okay. Okay, kalau boleh, kalau langkah-langkah troubleshooting dia kan, apa yang kamu perlu tahu, coba buka itu save mode kan. Buka save mode dan tengok kalau save mode itu keyboard berfungsi, ada kemungkinan di normal mode tu ada satu apps atau ada satu setting yang block itu keyboard daripada berfungsi. Okay, coba kamu tengok dulu. Kalau sama juga, tidak juga dapat, di save mode pun tidak dapat kan, apa dia punya possible solution? Kita buat Windows update, kita buat driver update, mungkin reinstall Windows balik kan, format. Okay, and then kalau tidak dapat juga, coba kan buat keyboard replacement. Mungkin keyboard replacement dapat untuk fix itu masalah kan. Dan tentang touchpad pula kan, touchpad pun lebih kurang macam tu kan. Dia ni boleh dibaiki dengan menggunakan dengan buat Windows update lah kan. Ini touchpad dengan buat Windows update dia boleh dibaiki. Okay, and then selain daripada itu, kita kena tengok juga kalau kita ni jarang atau tidak pernah cleaning kita punya laptop ni, ini juga salah satu dia. Okay, penyebab ini hardware tidak berfungsi ni disebabkan panas di dalam laptop tu. Okay, so apa yang kita boleh buat ialah kita kena kerap kali cleaning kan. Kerap kali itu bukanlah hari-hari, maksudnya di sini ialah dalam setahun tu satu kali atau 2 kali. 2 kali paling bagus lah, artinya 6 bulan sekali. Okay, setahun 2 kali cleaning untuk prevent daripada haba yang berlebihan kan. Dan bila haba ni berlebihan, dia akan memberi kesan lah sama kamu punya ini device ni kan, sama kamu punya keyboard, touchpad dan sebagainya. Okay, itu yang kena key in dalam kami punya data. Okay,
Yang kedua ini water damage. Kan water damage maksud dia itu laptop terkena air. Bila ni laptop terkena air, kan apa yang boleh dibuat? Okay. Sesiapa yang laptop dia pernah terkena air, apa yang dia buat? Kan ini laptop yang terkena air ni sebenarnya selalu orang buat ialah alah dia cakap. Lepas tu baru dia on balik. Dia on dah dapat. Dia on lagi balik. Dia keep turning on the laptop kan. Sebenarnya ini satu cara yang tidak betul. Okay, jangan kamu keep turning on the laptop sebab itu akan menyebabkan kerosakan yang lebih besar. Okay, apa yang sebaiknya kamu kena buat bila laptop tu terkena air, at least lah kan yang kamu boleh buat sebab kamu bukan technician. Cuba lap dulu. Lap dulu di luar dia tu, jangan turn on sama sekali. Kan kalau dia tu bersambung dengan charger dan charger tu bersambung dengan soket, kan cabut dulu itu soket, kan off apa semua, cabut tu charger, kan lap yang di luar-luar tu saja supaya tidak banyak lagi masuk di dalam. Contoh tertumpah di keyboard kan, lap dulu dia. Okay, and then terus cari bantuan. Bantuan daripada siapa? Daripada kami lah. Kan terus kontak saya punya number nanti. Kan nanti kamu terus bawa ke sini. Apa yang kita akan buat? Kita akan bongkar tu. Kita pun tidak akan on dulu. Okay, kita akan bongkar, keluarkan semua motherboard dia apa semua. Kasih bersih. Kan kasih kering. Lepas tu turn on balik. Okay, baru-baru ni kita ada kita berjaya buat cara begitu di satu laptop ni. Maksudnya terselamatlah laptop tu daripada mau repair motherboard. Sebab kalau mau repair motherboard ni sudah tentulah agak pricey. Kan dengan cara yang betul kita dapat selamatkan laptop tu daripada menelan kos yang tinggi untuk dibaiki. Kan jadi itulah penting kan sebagai pengguna komputer kita tahu bukanlah tahu semua tentang technical ni, at least tahu lah basic kan, tahu lah basic macam kita punya pengetahuan asas sekarang kan. Contoh pengetahuan asas sekarang tentang pengetahuan tentang kereta kan, kan kalau tayar itu bocor apa perlu dibuat kan, mau pom berapa, lepas tu kalau kereta tu panas kan, dia overheat apa mau dibuat kan, at least kita tahu lah benda-benda basic ni kita tahu. Kita tidak perlu pun jadi technician kan, tapi at least kita tahu kan ada perkara-perkara yang kita sendiri sebagai pengguna biasa boleh buat tanpa bantuan ini pakar-pakar ni. Okay. Dan yang seterusnya ini screen kan, ini screen dan C cover. Okay, kita akan sentuh tentang ini screen dulu sebab ini screen ni pun antara case yang paling banyak kami terima. Anda kira lah dia punya screen pecah, dia punya screen tu blue screen, dia punya screen tu glitching, dia punya screen tu no display, dia punya screen tu warna-warni. Kemarin kami terima itu laptop yang terkena air, dia punya screen tu bergaris. Kalau tengok dari luar, memang banyak mau di repair lah. Mau repair itu motherboard. Yang ini tengok belum cek lagi nih kan, mau repair motherboard nih, tahu mungkin mau replace juga dia punya screen nih kan, silap-silap dia punya hard disk pun terkena. Itu belum cek. Satu kali sudah cek, sudah dipisah-pisahkan, baru oke. So tentang screen, macam mana mau prevent kan ini screen ni daripada rosak? Apa cara dia? Apa cara gunakan screen laptop ni? Ada cara dia sebenarnya. Okay? Cuma kita rasa yang sebelum ni kita buat tu normal, tapi sebenarnya ada perkara yang tidak kita sedar sebenarnya salah. Okay? Sebenarnya salah. Dia tidaklah salah 100% okay juga, tapi logically kan itu yang menyebabkan terjadinya kerosakan berulang sama itu laptop, sama itu device tu. Okay? Sebagai contoh ini screen dia akan keep turning on ni maksudnya ada display lah kan, as long as kita di tengah bekerja kita gunakanlah device tu. Tapi kalau kita tidak gunakan device tu, dia sepatutnya by default kan, original setting dia, kalau kita tidak gunakan laptop atau komputer tu, original setting dia akan sleep, dia akan tutup screen tu, dia akan gelapkan.
Dia macam tu. Tapi mungkin kita rasa annoy kan dengan itu original setting, kita pergi kasih itu never dia punya setting. Maksudnya never sleep atau never turn off the screen lah. Apa akan jadi bila kita buat macam tu? Kita rasa itu tidak akan beri kesan pun kan, sebab mungkin tidak sampai akal lah, tidak sampai pikiran di sana. Okay? Sebenarnya itu akan menyebabkan screen tu tidak rehat. Itu satu, dia akan getting hotter, dia akan jadi lebih panas kan. Bila dia akan jadi lebih panas, mulalah kan dia glitching lah, dia flickering lah kan, segala kejadian-kejadian tu itulah penyebab dia. Okay? Sebenarnya ini screen laptop ni dia pandai panas kan, jadi sebaiknya biarkan saja itu setting kan. Maksudnya itu setting power and sleep setting banyak kan. Power and sleep setting ni by default kan, kalau 5 minit tiada aktiviti kan, laptop akan automatically tutup tu screen. Okay, dia macam begitu. Jadi kita biarkan saja itu setting. Kita boleh kasih never dia, tapi kita kena tahu lah risiko dia kan. Maksud dia kita kasih never dia sekali kita guna tu laptop kan. Lepas tu contoh kita tengok movie lah kan, kita tengok movie apa semua, dalam masa yang sama mau multitask, mau cuci kain lah, mau masak lah, mau mandi lah kan. Kita pun tidak off laptop tu, kita kasih pause saja. Jadi laptop tu begitu sajalah keras kan. Jadi selama kita buat tu sejam dua tu begitu saja keras saja tu laptop. Last tertidur, ndak jadi bangun, ndak jadi tengok tu movie, ndak jadi continue balik tu activity. Jadi itu laptop akan keep on turning the display kan, sampailah bateri dia habis. Bayangkan berapa sudah kerosakan di sana. Okay? Display sudahlah masih on kan, screen sudahlah jadi panas. Lepas tu bateri lagi kena gunakan sampai kosong. Kan jadi inilah yang menyebabkan ini screen terkesan. Okay? Itulah cara dia, itulah setting yang paling sesuai lah maksud dia. Okay? Dan lagi satu, elakkanlah laptop tu daripada terjatuh, atau kamu tutup laptop tu tanpa periksa kan. Maksudnya sebelum tutup laptop tu tengok-tengoklah kalau ada benda asing di dalam, di tengah-tengah keyboard tu kan, keluarkan cincin ke, kunci ke, duit shilling selalunya. Duit shilling tertinggal di sana kan. Ini clip paper ke. Tapi duit shilling selalu jadi, sebab kita terima ini device kan, ada itu screen ada tumpukan hitam, macam bekas duit shilling, bekas pecah lah. Okay? Itu kita boleh elakkan. And then ini ini apa lagi, ini terjatuh kan. Macam mana mau prevent ini laptop ni daripada terjatuh kan. Salah satu dia kita kena letak di tempat yang selamat lah, yang sesuai di tengah-tengah kan. Kalau meja kita letak di tengah, jangan letak di tepi. And then kalau kita gunakan back laptop yang jenis yang sangkut di belakang tu kan, pastikan itu zip okay, tidak longgar. Kan kadang-kadang zip ni kita sudah zip satu kali, kita buka, terbuka dia kan. Itu zip yang kepala zip di sini. Okay? Yang kita zip tu terbuka, yang sudah kena seal tu, kita tidak sedar kan. Satu kali kita angkat back, jatuh itu laptop. Okay? Itulah dia punya akibat kan, bila kita tidak cek. So tentang pembelian ini screen, sesiapa yang ada mau ganti screen di sini kan, kamu boleh terus WhatsApp saya punya number di sana, terus save lah saya punya number kan, save saya punya number di sana, Rezwan Teratek Karamunsing. Okay? And then kamu send kamu punya laptop model number ni dia bukan macam Acer Aspire 3, Acer Swift, bukan kan. Kita kena dapatkan full model number beserta dengan serial number, dia ada di belakang tu laptop. Itu kamu send, kamu gambar dan kamu send, barulah kita dapat cek screen kamu ni jenis apa kan. Sebab ini screen ada beberapa kali orang tersalah beli kan. Dia tengok Acer, okay, lepas tu dia pergi beli saja. Dia beli pun online, dia pun dah tahu yang online seller tu kedai ada kah tidak kan. Kalau ada kedai di mana kan, siapa yang jual, kalau ada ke warranty claim macam mana kan. Jadi dia pun bawa itu screen pergi sini, pergi tempat kami, dan kami pun cek lah. Sekali cek, rupa-rupanya tidak ngam. Apa yang tidak ngam, apa yang kita kena tengok tentang screen ni, okay?
ini screen ni kita kena tahu dia punya resolution kan. Resolution tu kan ada yang full HD, ada yang HD. Okay. Lepas tu apa lagi kita kena tengok? Kita kena tengok dia punya apa? Ini refresh rate kan, ada yang 60 Hz, ada yang 120 Hz, ada yang 144 Hz. Okay, itu pun sudah ada perbezaan di sana. Kita boleh tengok apa lagi? Ada yang 30 pin, ada yang 40 pin, ada yang touch screen, ada yang bukan, kan ada yang display jenis matte, ada yang gloss, kan bermacam-macam nih, bermacam-macam ini screen nih. Jadi sebaiknya kan kalau mau buat pembelian ini screen nih, pastikanlah kamu beli di tempat yang betul, yang kamu boleh tanya terus, yang kamu boleh terus datang. Sebab kalau kamu salah beli, screen nih dia bukan murah, dia mahal kan. Jadi jangan salah beli. Okay. Dan seterusnya ini kita tengok di sistem lagi apa yang kena key in di sini. No display kan. Untuk yang laptop no display memang banyak kami terima, tapi dia berulang-ulang. Jadi jadi sesiapa yang ada masalah no display kan, kamu boleh tengok dulu apa dia punya penyebab. Sama ada selepas Windows Update no display kah, tiba-tiba no display kah, masa main game no display kah, masa turn on the laptop no display kah, kan apa dia punya penyebab. Dan no display ni sebenarnya kita boleh fix kan sendiri. Dia bukanlah satu dia bukanlah satu solution yang tetap, tapi dia ni ialah possible solution. Jadi why not kan, kita sebagai pengguna komputer kita tahu dan kita try sendiri. Okay. Jadi ini no display punya problem ni macam mana kita mau fix kan. Salah satunya yang kita kena ada ialah monitor atau TV. Okay. Dan seterusnya kita kena ada ini kabel. Kabel apa? Kabel VGA, kabel HDMI kan. Jadi macam mana cara dia kalau laptop kamu tu tiba-tiba no display, dia ada on tapi no display kan, kamu boleh buat apa yang kamu boleh buat ialah kamu boleh cari HDMI kabel atau VGA kabel, connect di laptop kamu. Selepas kamu connect di laptop kamu kan, kamu boleh lah connect ke monitor kalau ada monitor. Kalau tiada ada monitor kan, connect pergi TV. Tengok kalau di rumah ada TV, ada HDMI port kan, boleh connect pergi TV. Jadi bila ada display kan, kamu bolehlah save dulu kamu punya progress, game progress, work progress, apa saja progress lah kan, memang penting untuk kita ni. Jadi kamu boleh save dulu. Selepas kamu sudah save, terpulanglah kan, sama ada kamu mau teruskan kerja kah, mau off dulu terus bawa itu device pergi tempat kami kah kan, atau pulang dengan kamu. Tapi itu cara dia kan, possible solution. Tak perlu pun technician kalau menggunakan itu, just kamu standby, beli ini HDMI kabel, beli ini VGA kabel kan, dua ni saja. Sebab ini dua ni saja yang common untuk device macam laptop dan komputer ni. Okay, ini dua kamu standby dan okay sudah. Standby di office, standby di rumah, mana-mana lah yang ada laptop atau komputer ni pun okay sudah. Okay. Dan ini no display ni, itu kamu punya bahagian lah kan. Orang bilang sebagai pengguna komputer, apa part yang kamu boleh buat, itulah. Okay. Dan technician punya bahagian pula, kalau kamu sudah bawa pergi sini, apa yang kita akan buat? Kita akan buat juga yang mula-mula saya beritahu tadi, connect pergi external monitor. Kita akan buat yang paling senang dulu, yang kecil-kecil dulu. Kita akan buat sambung ke external monitor. Okay. And then kalau tidak ada display kan, barulah kita buka. Tapi kalau external monitor ada display, ada kemungkinan itu screen sudah rosak. Bila screen sudah rosak, perlu replacement lah. Sebab screen ni kita tidak dapat repair, dia perlu replacement. Jadi apalagi dia punya possible solution kan, kita sudah connect pergi external monitor, tidak juga dapat, kita buka kan, buka tengok dia punya RAM. Kalau dia ada beberapa RAM, pakai satu dulu, bersihkan dulu, cek. Kalau tidak dapat juga kan, apalagi kita boleh cek tengok dia punya tu
bukan monitor kabel, screen kabel kan. Tengok tu screen kabel, kalau ada stok mungkin boleh tukar dulu. Okay. Inilah dia beberapa possible solution untuk ini laptop yang no display. Kalau yang PC pula no display, dia lagi banyak kan. Kalau yang PC no display ni, kita kena cek ini GPU, kita kena cek ini CMOS battery, kita kena cek ini CPU kan, kita kena cek ini power supply. Dia ada bermacam-macam lah. Okay. Jadi kamu jangan pening sebab ini bukan kamu punya kerja kan. Kerja kamu tu ialah bagi kami kerja kan, bagi kami kerja. Jadi biar kami saja yang pening untuk handle ni semua lah. Bila kami yang handle ni semua, memang tip top. Sebab saya ada dapat beberapa message daripada pelanggan yang mengatakan ini terjadi, itu terjadi selepas diorang buat sendiri. Jadi kan kalau kamu tidak tahu kan, kalau kamu tidak pandai, jangan pandai-pandai, begitu saja. Okay? Terus bagi sajalah sama kami. Sebab nanti tidak dapat undo tu. Maksud dia nanti kamu tengok di tutorial sana sini kan, nanti tidak berjaya macam yang itu orang buat. Macam mana kamu mau antar sama dia? Kan kamu tidak tahu dia ada kedai kah, tiada kah? Kan kamu tidak tahu rumah dia di mana. Kamu tidak tahu dia ni senang dihubungi ke tidak, apa nombor telefon dia, paling dia bagi email pun dia tidak baca kan. Kamu sudah ikut dia punya cara kan dari awal sampai habis. Satu kali dia punya berjaya, kamu punya rosak kan. Jadi susah kan. Okay. Seterusnya keyboard. Keyboard saya sudah cover tadi kan. Kamu tengok dia berulang saja kan. Keyboard tidak detect, keyboard tertekan sendiri, keyboard tidak dapat tekan. Tentang format. Macam ini format ni kan, kita kena tengok juga kita format ni untuk apa. Kalau kita format tu untuk lajukan laptop, di sini saya mau bagi tahu kan, jangan tersilap sebab format ni dia tidak akan lajukan kamu punya laptop unless kamu punya laptop tu sudah memang fully upgrade. Maksud dia sudah pakai SSD, RAM kamu tu pun besar kan. Kalau itu tidak ada, format tidak akan lajukan laptop. Okay. Jadi jangan tersilap. Kadang-kadang ada kedai dia tidak bagi tahu. Dia minta dia bawa kamu bawa kamu punya device. Okay. And then kamu bagi tahu kedai itu mau format. Dia cakap okey saja. Dia tidak bagi tahu kamu yang format ni untuk apa kan. Dia nak tanya kamu mau format tu sebab apa? Virus kah, sebab slow kah, sebab ada file tidak dapat delete kah, atau asal-asal format saja kan. Kamu pun dah bagi tahu, orang pun tak tanya. Tapi untuk yang mau format sebab laptop slow, sebaiknya fikir kan, sebab ini tidak akan lajukan kamu punya laptop. Prestasi dia tetap sama, mungkin ada peningkatan sedikit. In few minutes dia akan balik lagi. Dia akan balik lagi slow. Okay, jadi itu akan merugikan kamu lah, walaupun tidak banyak tapi rasanya banyak juga kan kalau terpaksa bayar. Okay. Dan format ni dia dia ni maksudnya delete lah. Delete dan reinstall balik. Delete dan reinstall balik. So sebelum ni format kan kena buat data backup dulu. Kalau kamu punya laptop atau PC itu ada data penting kan, and then kamu tidak dapat akses sebab komputer kamu tu bermasalah, blue screen kah, ada virus kah. Okay. Sebaiknya buat data backup dulu baru kita buat format. Okay. Untuk yang virus removal, format pun cara yang betul, cara yang bagus. Sebab ini format ni lah yang akan remove semua virus tu dengan berkesan. Dia lebih bagus daripada ini antivirus bagi saya lah. Okay, dan seterusnya apalah yang cara untuk melajukan laptop. Kalau bukan format kan,
Cara untuk lajukan laptop ni ialah upgrade, kan? Dia bukan upgrade ini software. Upgrade software juga, tapi tidak berapa tepat tu jawapan. Upgrade software ni maksud dia laptop kamu sekarang kamu rasa slow sebab dia pakai Windows 7. Kamu mau upgrade pergi Windows 10 supaya dia laju. Itu pun silap juga. Itu upgrade software itu dia tidak membantu untuk tingkatkan prestasi. Okey. Jadi apa yang kita mau upgrade ialah kita kena upgrade kita punya hardware ni. Hardware mana yang perlu di-upgrade kan? Ini RAM, ini SSD. Okey, ini untuk laptop. Kalau yang untuk PC kan kita boleh upgrade itu RAM, itu SSD, itu graphic card, itu CPU, itu power supply. Ini kita boleh upgrade motherboard. Itulah PC punya transparent kan, transparansi untuk PC sebab boleh upgrade itu ini. Okey, dan seterusnya tentang RAM. RAM. Sesiapa yang masih menggunakan RAM 4GB atau 8GB ke bawah, sebaiknya kamu upgrade. Sebab apa? Sebab ini software yang kita gunakan pada zaman sekarang kan, saya bagi list lah. Ini software yang essential. I mean yang software yang memang wajib lah ada di dalam PC ini kan. Microsoft kan, Microsoft Office itu memang wajib ada kan. Ini WinRAR kan, WinRAR, VLC, Adobe Reader kan, PDF Reader ni kan, ini memang kita gunakan. Tak kira lah kita ni student kah, gamer kah, business owner kah, anda kira lah ini memang software essential yang kita memang gunakan. Okay? Jadi ini software ni akan sentiasa diupdate kan, macam Google akan sentiasa diupdate oleh software developer. So dia punya requirement tu makin hari makin tinggi. Contoh macam Google, dia guna 4GB. Okay? Besok dia upgrade, sudah naik sudah requirement dia pergi 6GB RAM sudah. Nanti minggu depan dia upgrade lagi kan, ada lagi update baru, naik sudah pergi 8 dia punya requirement. Okay, untuk RAM. Jadi kita terpaksa mau tidak mau kita kena upgrade lah kita punya hardware kan, kalau kita mau gunakan ini software ni. Okay, dan cara upgrade RAM ni kita kena tengok juga, kita tidak boleh macam simply buat pembelian begitu. Okay, sebab RAM ni dia ada tunjukkan dia punya usage, dia punya penggunaan. Ini usage ni kita boleh nampak di task manager, okay, dalam performance and then dalam memory. Kita boleh tengok di sana. Kalau itu RAM tu dia punya usage melebihi 80%, itu tandanya kena upgrade. Kalau di bawah tu masih okey lah kan. Kamu test nanti, kamu buka kamu punya ini software ni kan, apa-apa software lah yang kamu ada yang kamu memang biasa gunakan. Contoh macam kamu guna ini Filmora, macam saya guna ini Filmora untuk edit video. Saya juga buka ini Facebook untuk marketing, YouTube kan, dan memang saya ini gunakan Google lah. Di Google ni ada multiple tab ni kan, jadi kalau pakai RAM 4GB dia memang sesak dia punya nafas kan. Jadi mau nak mau kita kena upgrade pergi 16GB. Itu untuk kerja saja kan, belum untuk berhibur lagi, belum untuk main game, belum untuk ini, belum untuk itu baru kerja punya requirement saja tu. 16GB RAM dan SSD. Okay, belum lagi cerita bab gaming, tidak mau lag kan, mau AAA punya game. Okay, mau display yang besar, belum lagi requirement game, baru requirement kerja sudah 16GB. Jadi coba tengok kamu punya laptop, kamu punya PC kan, berapa dia punya RAM, berapa dia punya storage, apa jenis storage, hard disk atau SSD kan. Coba tengok, sebab requirement untuk kerja sekarang pun untuk office use kan, macam yang saya gunakan sekarang pun tinggi. Saya pakai 16GB, pakai SSD, prosesor pun sudah i7. Okay, jadi cukup tinggi juga kan. Okay, seterusnya kita ada ini RAM sudah kan, unable to charge. Laptop tidak dapat charge. Okay, kadang-kadang kita sebagai pengguna ni kita ada satu masalah kan, bila problem tu
muncul kan, baru kita ni macam berasa macam kelang kabut, tertekan dan sebagainya. Okey, kita tidak ada langkah persediaan lah kan untuk hadapi masalah tu. Masa-masa kita menggunakan urgent, contoh mau exam, mau interview, mau buat assignment, di sana ada masalah. Anak mau pakai kan, di sana lah bermasalah semua. Okey. So tentang charger, unable to charge. Okay, tidak boleh charge. Ini sangat simple. Kenapa simple? Sebab ini charger ni kan, dia punya cara kita jangan terlebih cas satu kan, and then kita jangan juga macam pakai charger tu ikut dia punya kepala saja asal masuk. Kita kena tengoklah requirement laptop tu. Kalau requirement laptop tu perlu 6 ampere kan, perlulah cari charger yang 6 ampere. Kalau dia perlu 65 watt, 90 watt kan, perlu cari charger ikut dia punya requirement, ikut dia punya watt tu. Kalau kamu punya charger tu kurang, tidak dapat power memenuhi requirement laptop tu, itulah yang akan jadi. Charger lah rosak, bateri lah rosak, motherboard rosak lah. Okay, kita ada pernah terjadi, kita punya pelanggan dia gunakan ini laptop Huawei kan, laptop Huawei ni menggunakan ini Type-C punya charger. Dia pergi guna charger telefon, dia pergi guna kabel telefon. Dia tidak tahu tentang voltage, tentang ampere kan, tentang ini watt kan. Dia tidak tahulah requirement laptop ni perlu dipenuhi kan. So untuk itu dia terpaksa bayar, dia terpaksa beli satu charger yang baru, dia terpaksa buat motherboard repair lagi. Disebabkan dia tidak tahu kan, dia tidak tahu atau dia mungkin tidak ambil tahu atau tiada orang bagi tahu lah kan. Sekarang ni sudah cukup sedang kan, ini tips-tips semua ni semuanya dikongsikan di hujung jari. Yang mana mau cari pun tinggal type saja. Okay? Yang mana mau communicate secara live kan pun senang juga. Okay? Okay, seterusnya kan kita ada printer service. Siapa yang ada masalah printer kan, kalau boleh WhatsApp saya dulu. WhatsApp saya kan, kamu antar kamu punya model printer tu dan kamu describe lah, bagi tahu lah, maksud saya bagi tahu apa dia punya problem tu. Paper jam kah, dah dapat print kah, ink hitam tidak terang kah kan, ink lain tidak terang kah kan, printer tu langsung dah ada lampu kan, dah boleh on, apa saja kan, kamu bagi tahu dulu. Sebab kita kena refer dulu technician kan, sama ada boleh dibaiki atau tidak, ada alat ganti dia atau tidak, berbaloi ke tidak untuk dibaiki, dan warranty dia itu berapa lama kan. Jadi ini perkara ni kita kena consider lah kan, kita kena consider. Jadi itulah sebaiknya WhatsApp dulu saya kalau ada masalah printer. Okay, seterusnya tentang ini recovery mode. Recovery mode kan, sesiapa yang ada terima ini blue screen kan, dia tulis sana automatic repair lah, recovery mode lah, yang sesiapa yang ada terima ini anulah, ini notification atau display yang bukan ni, yang bukan normal kan, itu menunjukkan yang software atau hardware problem. Kalau software problem, Windows problem lah, atau yang kamu download. Kalau hardware problem, mostly related sama ini harddisk, sama ini storage. Okay? Jadi kalau ikut dari sistem di sini, kita ada terima satu device, kan dia ada keluar recovery mode, lepas tu itu laptop shutdown, disebabkan bateri habis. Okay? Jadi kita suggest dia untuk buat ini cleaning service.
kita suggest dia untuk buat cleaning service, dan kita pun bagi video semasa buat kerja tu. Okay? Itulah juga salah satu kita punya kelebihan ni. Setiap apa-apa yang dituliskan di bill tu, kan contoh kamu order cleaning, kamu order upgrading, kamu order maintaining, kamu order supplying, kan semuanya ada video, kan ada video, video replacement, video repair, video maintenance, semuanya ada, dan video tu di post di kami punya TikTok, di post juga di Facebook dan YouTube. Okay, just in case kalau mana-mana video kena take down atas sebab-sebab langgar terms and condition, langgar polisi ini masing-masing, kan. Jadi itu kami punya kelebihan juga, kan. Itulah yang kamu kena tahu, dan harap selepas ini tidak ada sudah keraguan lah untuk menghantar di sini. Sebab apa? Sebab sudah tentulah kan kita ini sebagai pengguna, sebagai pembeli, sebagai customer, kan saya sendiri pun customer kepada kedai-kedai lain, kan kedai-kedai kereta, saya pun customer kedai motor, kedai baju. Okay? Bila kita bawa kita punya barang untuk repair atau untuk replace, kan sudah tentulah kita sometimes tertanya-tanya sama ada betulkah betulkah tidak sudah di replace, betulkah tidak sudah di repair, kan kalau betul mana bukti dia. Barang lama mungkin dia bagilah, tapi kita pun tidak tahu itu barang apa, kan kita minta barang lama, dia bagi besi, kita tidak tahu apa nama, apa fungsi, kita tidak tahu ngam nggak tidak dengan kita punya kereta tu. Jangan-jangan kan kita hantar kita punya kereta lain, barang yang lain, kereta lain dia bagi, kan kita tidak tahu. Jadi salah satu kan untuk at least hilangkan keraguan kan di kalangan hati ini pengguna ini, kan. Dan saya pun sebagai pengguna saya paham, jadi kami ada buat video, repair, video maintenance dan sebagainya. Setiap device yang dihantar di sini kan purchase kami punya service, kita ada buat video, jadi tidak ada sudah tuntutan apa-apalah pada masa itu kah, masa akan datang kah, kan, atau anytime, tidak ada sudah tuntutan yang cakap tidak ada buat kerja. Lepas tu bila ada tulis, bila ada tulis cleaning, bila ada tulis upgrade, bila ada tulis beli ini beli itu, tapi dalam video tiada, proof pun tiada, kan. Jadi itu semua tu kita tidak itu semua orang bilang kita ambil tahu lah, kan, dan itu sebab kita buat video. Okay, dan untuk buat cleaning, untuk yang sesiapa yang belum pernah buat cleaning, sebaiknya kamu datang untuk buat cleaning kamu punya laptop. Sebab apa? Sebab ini cleaning ni penting untuk jaga kamu punya suhu laptop. Kalau kamu tidak buat cleaning, kan apa akan jadi? Thermal paste di dalam laptop tu akan mengering. Bila dia mengering, kan itu akan beri kesan buruk sama kamu punya laptop, sama kamu punya PC. Okay? Jadi jangan biar dia mengering, jangan tunggu dia bertahun-tahun baru kamu antar servis. Kan ini saya tahu sebab apa? Sebab orang tidak akan terganggu dengan ini perkara ni, dengan suhu apa semua ni. Kecuali lah bila sampai sudah masa dia, laptop dia tu auto shutdown balik-balik atau terlampau panas, itulah baru dia akan tergerak hati untuk buat cleaning. Selagi tidak jadi macam tu, tidak kena buat. Orang akan risau prestasi slow, tidak dapat on, itu saja. Okay? Tapi sebenarnya inilah yang kamu kena prioritize, kena utamakan dulu. Yang pertama kan untuk panjangkan umur laptop ni, yang pertama perlu buat cleaning dulu. Cleaning ni tidak payah buat balik-balik, kan 1 tahun at least 2 kali saja buat. Okay? Dan selepas kamu buat cleaning tu, kan selamatlah kamu punya device yang ada, selamatlah kamu punya hardware yang ada di dalam device tu. Contoh bateri, ini storage, storage ada data di dalam, kan. Ini speaker, ini heatsink, ini motherboard, selamatlah, kan kalau kamu ni ada jadual untuk buat cleaning ni. Okay. Kalau kamu tidak buat cleaning, dia akan thermal paste akan mengering, habuk akan terkumpul. Bila dua-dua ni sudah terbiar, kan habuk terbiar, thermal paste pun terbiar mengering, kamu punya laptop akan panas. Bila laptop kamu akan panas, satu-satu akan gagal, satu-satu organ dalaman laptop ni akan gagal. Okay. Apa yang akan gagal ni? Ini bateri,
kan akan terkesan disebabkan haba yang panas. Nanti ini storage kan yang ada simpan kamu punya data ni pun akan terkesan juga disebabkan panas melampau di dalam kamu punya laptop tu. Bila storage kamu terkesan, data kamu pun berisiko untuk hilang. Bila berisiko untuk hilang atau sudah hilang, kan mau cari recovery center pun memang susah. Kan tidak ada di KK ni, tidak ada di Sabah ni data recovery center. Kena bawa pergi KL. Kalau ada di KL pun dia punya cost secara ribuan ringgit lagi. Jadi semuanya berpunca daripada tidak maintenance itu laptop. Okay? Tapi tidak apa, kan? Saya bagi tahu saja, kan? Asalkan kamu sudah sedia maklum, okay? Kita tidak mau nanti ada yang bagi tahu datang pergi sini, saya sudah beli bateri di sana, rusak juga. Saya sudah beli kedai punya bateri di sini pun rosak juga, kan? Satu kali tengok, rupa-rupanya laptop dia ni panas, kan? Laptop dia ni panas. Lepas tu cara dia guna pun salah. Sudahlah anda pernah buat cleaning, dia guna laptop dia letak di bantal lagi, dia letak di tilam, kan? Habis berkumpul semua tu haba, tiada jalan masuk, tiada jalan keluar, semua terkumpul di dalam, kan? Overheat lah laptop, masaklah, kan? Rupa-rupanya cara penggunaan salah. Okay, so buat cleaning, kan? Cleaning memang affordable untuk 1 tahun 2 kali memang affordable. Okay, harga memang mampu milik. Okay, selain semasa cleaning tu kita bukan saja bersihkan habuk, tiup-tiup habuk, kita gantikan itu thermal paste dan thermal pad. Kalau ini thermal pad rosak lah. Okay, kalau dia masih okay, masih cun, kita tidak ganti. Okay, kita akan gantikan tu thermal paste. Itu thermal paste yang paling penting. Anda kira laptop baru kah? Anda kira laptop high spec kah? Anda kira laptop kecil besar kah? Anda kira kamu punya laptop ni banyak kipas kah? Banyak RGB dia? Banyak dia punya, anda kira PC kamu ni banyak kipas kah? Anda kira kalaupun laptop kamu tu macam lampu raya sudah dipenuhi dengan kipas-kipas ni, aksesori ni, ada cooling fan, ada ini, ada itu, PC pun penuh dengan kipas, pun tak kira juga, kan? Sebab itulah time dia, itulah time untuk buat cleaning, untuk buat maintenance, 1 tahun 2 kali. Okay? Seterusnya, kita ada ini, okay, sekejap. Nombor telepon dia tulis scammer lagi. Kita sambut dulu lah. Hello, Teratex ini. Ya. Buka sampai jam 8. Sampai jam 8. Oh, boleh. Boleh. Tapi kita kena cek stok dulu. HP Pavilion dia ada banyak version. Bos kena gambar model dia dan serial number dia di belakang itu. Bos WhatsApp dulu lah. Boleh. Okay. Kalau dia siap hari ini, kita kena tengok lah, sebab ini masa yang kami perlukan tu nanti dia sekurang-kurangnya 3 to 5 hours tu. Saya cek dulu stok lah. Okay, boleh. Okay. Siapa lah chef ini nama dia jadi scammer? Saya pun hilang. Di mana sudah tadi? Cleaning. Okay, tentang cleaning, jangan dibiarkan, jangan ditangguh-tangguh, kan? Kalau kamu ni sudah pakai bertahun-tahun kamu punya laptop tu, kan? Jangan fokus untuk dia punya performance saja, kan? Jangan fokus untuk dia ni bekerja saja untuk kamu, kan? Kamu fokus juga dia punya kesihatan dia. Okay? Jaga juga dia punya kesihatan dengan buat cleaning, dengan buat servis. Walaupun kamu tidak nampak habuk, walaupun kamu cukup jaga kamu punya laptop, ada keyboard kamu ada lapik, kan? Laptop kamu ada cooling fan, ada cooling pad, ada back,
dia bukan semata-mata habuk. Okay? Dia di dalam tu ada thermal paste. Thermal paste ni macam Colgate. Dia dah saya bawa berdekatan sini. Okay? Itu yang akan kering. Bila itu kering, habis. Okay? Kita ada yang hantar model number laptop di sini. Anggaplah kan dia hantar model number laptop untuk cek itu screen. Okay? Okay, kita punya cara di sini kan kalau kamu mau order barang, and then kita tidak terima order macam tu saja. Kita terima ni booking with deposit. Sebab apa? Sebab ini stok ni dia tidak tunggu, kan dia tidak tunggu sesiapa. Dia tidak tunggu saya, dia tidak tunggu juga kamu. Dia ni kita akan jual once ada orang beli. Jadi untuk pastikan itu stok tu disimpan untuk kamu supaya nanti kamu sampai ada stok, tidak payah kamu tunggu, tidak payah kamu pusing-pusing, tidak payah kamu punya masa terbuang sebab tidak stok. Sebaiknya kamu booking with deposit. Deposit berapa? 50% lah daripada harga barang tu. Okay? Contoh harga barang tu 500, kamu deposit 250. Jadi kami simpanlah kamu punya barang tu, kan hendaklah kami jual sama orang lain. Nanti kamu sampai, tinggal kamu pas laptop, tinggal kami pasang. Kamu tunggu, pergi makan kah, kan pergi minum kah, kan kamu tidak lagi tercari-cari terpusing-pusing stok ada kah tidak kah, kan nanti itu yang akan mereka mempunyai time. Berapa sudah deposit ini? Kalau ini 5 dong. Oke, kita kira dulu deposit sini. Mana sudah?
Okay, sebab apa? Sebab kita tidak mau nanti kan kamu datang cek stok balik, stok sudah habis kan. Nah, kalau kamu dekat tidak apa kan, kalau 2 jam 3 jam perjalanan ke sini kan, tidakkah itu buang kamu punya masa kan. Nah, sudah tentulah akan buang kamu punya masa. Jadi sebaiknya kan booking with deposit. Oke, okay? Bila kamu book with deposit, kita akan simpan lah kamu punya barang kan. Dan yang kamu deposit nih bukannya online seller. Oke, kita nih ada physical store di kompleks Karamunsing. Nah, kalau kamu online seller nih enggak lah kita kan. Tapi online seller selalunya orang bayar full pula, mana ada deposit-deposit lagi kan. Nah, orang percaya pula nih online seller, mungkin sebab ada rating. Tapi kami pun ada rating. Nah, kamu cek di kami punya Google kan, type di sana Tiara Tech Karamunsing. Nah, kamu nampaklah kami punya rating. Nah, kalau rating itu jadi ukuran lah kan, sebab kita tahu kan, kita tahu sebagai ini pengguna kan, kita akan beli, kita akan purchase nih barang-barang based on rating kan. Nah, macam kita beli barang di Shopee, adakah disebabkan gambar tuh cantik kita beli? Bukan juga. Adakah disebab yang menjual tuh kita kenal terus kita beli? Tidak juga. Oke, mostly disebabkan ini rating. Jadi bila rating dia 5 star, itulah yang akan pengaruh kita punya keputusan untuk buat pembelian kan. Begitu juga dengan physical store. Physical store macam kami ini pun ada rating juga. Nah, kamu boleh cek di Google. Oke. Okay? Ini screen. Ya, tadi tentang cleaning kan. Tadi tentang cleaning kan, saya sudah inform kan, cleaning ini ialah perkara yang paling penting untuk kita buat. Sebab apa? Sebab cleaning inilah yang tentukan kita punya umur kita punya device tu, sama ada panjang kah atau pendek dia punya umur. Okay? Kalau kita tidak langsung buat cleaning kan, itu haba akan meningkat, itu haba akan bertambah, akan jadi lebih panas kan, dia akan rosakkan satu-satu kita punya satu-satu kita punya hardware itu. Last kan kita tiada pilihan, repair 2-3 kali repair. Tidak juga tip top macam yang sebelum-sebelum tu. Last beli laptop baru sudah berapa ribu keluarkan. So cleaning kan, cleaning paling penting. Kedua baru prestasi. Jangan pentingkan ini prestasi saja, jangan pentingkan laju, jangan pentingkan ini speed saja, tapi cleaning kamu abaikan. Okay? Seterusnya kita ada di sini dalam sistem apa nih? Power button. Sudah. Tidak dapat boot. Tidak dapat masuk ke Windows. Siapa yang tidak dapat masuk ke Windows? Apa saja problem lah yang buat kamu stuck di luar, tidak dapat masuk ke Windows kan, blue screen kah? Ini apa lagi nih? Blue screen, no operating system not found, no bootable device. Apa lagi? Apa-apalah error yang keluar masa kamu on kamu punya laptop tuh. Oke? Dan menyebabkan kamu tidak dapat masuk ke Windows kan, itu mostly related sama hardware. Kalau dia bukan hardware, dia software. Jadi cara-cara dia kan untuk prevent daripada itu terjadi. Okay? Salah satu yang paling senang ialah buat Windows Update. Buat Windows Update. Okay, and then rasanya itu sajalah. Windows Update ni penting. Orang selalu skip, tapi
orang tidak tahu dia punya kebaikan. Dia memang ada keburukan juga ini Windows Update nih. Cuma dia punya kebaikan lebih banyak daripada dia punya keburukan tuh. Oke. Jadi ini Windows Update nih orang selalu skip sebab dia lambat kan, dan bila orang skip, orang tidak buat langsung, itu juga akan menyebabkan kamu punya hardware itu tidak berfungsi itu. Bila itu hadis gagal berfungsi, dia tidaklah dapat boot. Anda dapatlah masuk ke Windows kamu punya laptop kan. Itu dia punya logik. Lain dari itu, ya jangan lupa juga untuk buat data backup. Data backup pun penting. Oke. Sebab laptop ini dia akan bermasalah anytime. Dia tidak akan bagi warning. Dia tidak akan bagi tahu, tidak akan email, tidak akan WhatsApp, dia tidak akan bagi tahu warning kan, early sign semua dia tidak akan bagi tahu. Oke, dia tidak akan bagi tahu tuh. Dia tiba-tiba saja tidak dapat on lah, masalah blue screen lah, masalah no display lah. Oke, tiba-tiba saja. Slow boot to Windows. Apa sudah tadi stop sebagai stop. Screen issue, screen replacement, memang kita banyak terima juga screen nih. Buat pengetahuan semua, start bulan Oktober nih, screen dan kita punya keyboard ialah 6 bulan warranty, tapi ikut parts lah, kan ikut bukan ikut parts, ikut supplier. Ikut supplier. Okay. So jangan tunggu lama-lama sebab kebanyakan supplier cuma provide 3 bulan warranty. Okay. Jadi 3 bulan ni kan kita pun macam merasa sekejap saja kan. Jadi kita pun buatlah satu apa orang bilang, satu langkah pembaikan kan. Kenapa lain sudah mau kamu? Sebelumnya macam mana pula? Okay. Kita begitu kami dan supplier ni kan buatlah orang bilang satu langkah-langkah pembaikan kan, kita tingkatkan ini warranty ini. Mana-mana yang boleh tingkatkan ini warranty ini kita tingkatkan. Kan macam ini screen sebelum ni 3 bulan warranty. Sekarang jadi 6 bulan warranty. Hai.
Oh, sebelum ni idola. Anda tahulah, mungkin ada. Ya, si Anu apa pula ni? Aduh, si Catch. Oh, biasalah kerja-kerja. Oh, jadi beli. Pengalaman jadi beliau. Memang jadi beliau sudah, Pak. Thank you, brother. Dulu saya tengok macam lain, Pak, TikTok ya. Kali tengok baru kenal. Ya, Pak, si Catch lah pula. Ingat salah orang. Oh, TikTok bengkel. Dua tiga kali saya tengok anu nih, dua tiga kali saya tengok di account nih. Baru kenal. Oke, okay, thank you, thank you. Jadi beliau lah Pak sudah kalau begitu. Sampai mana sudah tadi? Black screen, nah overheat, laptop overheat. Nah, kita pernah terima nih laptop yang apa nih overheat kan sampai dia punya heatsink punya bracket tuh terlepas. Sampai begitu sekali ya. Untunglah ada orang dapat buat, ada orang dapat apa nih orang cakap? Ada technician dapat repair. Nah, kalau bukan overheat, screen problem, motherboard. Nah, buat pengetahuan semua, motherboard kita ada repair juga untuk ini laptop, sama ada laptop normal atau laptop gaming, kan? Nah, kamu boleh lah terus bawa pergi sini, oke? Okay? Untuk kami repair. PC punya motherboard sejak kami tidak repair. No operating system, battery problem, kipas punya problem. Okay, untuk yang kipas punya, untuk yang CPU fan ni, kan? Kalau kamu dengar dia punya macam kipas tu terlampau kuat dia punya bunyi, okay? Lepas tu ada bunyi macam benda pecah di dalam, jangan lagi kamu teruskan pakai laptop tu. Bawa dulu pergi sini, kan kita cek dulu. Kita ada terima baru-baru ni. Okay, kita ada terima baru-baru ni, ini satu laptop. Kan ini laptop, itu customer bilang, dia bagi tahu ada bunyi something, yang benda yang berpusing, tapi macam pecah lah di dalam laptop dia. Jadi bila kita cek, kan rupa-rupanya itu serpihan yang bekas soldering keyboard terlepas. Kan antara itu atau dia punya kipas lah yang problem. And then satu kali tengok dia punya temperature 80 darjah Celsius ke atas. Bila 80 darjah Celsius ke atas, kita mau servis lah kan. Kita mau servis, kita mau ganti dia punya thermal paste. Satu kali mau ganti, kan dia punya skru tu tempat ini tempat ini heatsink, kan skru heatsink ni tercabut. Ada 2-3 biji tercabut, kan.
tercabut dari motherboard, mau solder. Nasiblah kita di sini nih, ada orang bilang kalian hayat, ada bantuan dari pakar-pakar yang lain nih lah, kan ada bantuan dari orang-orang nih kan untuk bantu selesaikan masalah-masalah yang rare nih, yang memang ramai tidak terima, kan memang ramai tidak buat, begitu. Oke, jadi itu juga kebaikannya kalau kamu hantar terus pergi IT Mall, itu juga kebaikannya kalau kamu hantar terus pergi kompleks Karamunsing, kan kami tidak dapat, yang lain dapat, yang lain tidak dapat, kami dapat. Dia macam begitu, dia pusing-pusing saja. Wi-Fi connection, saya ambil yang anu lah, yang saya belum cover kan, ini Wi-Fi connection, ada problem, ada internet problem, kan kamu boleh bawa juga pergi sini, sebab kita ada terima juga nih, ini Wi-Fi connection nih, rata-rata yang pergi sini tidak dapat connect, dia punya modem, bila anda dapat connect, kan dia bagi tahu lah, dia nak dapat connect internet tu, dia nak dapat connect ke Wi-Fi wireless tu, tapi kawan dia dapat connect, telefon dia pun dapat connect. Ini cerita diorang di college lah. Okay. Jadi bila yang lain-lain dapat connect, dia tidak dapat connect, dia bawa pergi sini. Apa kita punya possible solution ni? Kan kita fix ini, kita buat yang senang-senang lah, yang minor ni. Kan kita buat yang senang sampailah yang major punya. Kita buat ini Windows update, kita buat ini driver update, kita reinstall Windows, kan kita buat ini Wi-Fi card replacement. Ada di antara solution ni dapat fix, tapi kadang-kadang tidak dapat fix juga. Semua ni tidak dapat fix. Jadi caranya kan kita bagi atau kita suggest untuk pakai ini USB Wi-Fi adapter. Okay, USB Wi-Fi adapter ni saya ada jual di sini atau di saya punya apa kena panggil ni di TikTok ni, video, bukan shop marketplace ke apa, lupa sudah saya. Okay, kamu boleh tengok ada di saya punya video-video tentang ini internet connection. Kalau ada problem kan terus boleh dapatkan di sana. Oke, sekian itu saja perkongsian pada petang ini. Kan kita akan kongsikan lagi tentang ini semua nih yang berkaitan komputer ini pada hari esok, insyaallah. Oke, semoga perkongsian pendek ini bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih kepada yang sudah join, kan terima kasih juga kepada yang sudah support selama ini, dan terima kasih juga atas penglibatan Anda lah. Oke, kita akan jumpa lagi keesokan hari dia. Oke, dan jangan lupa untuk follow kami punya account nih. Kami ada 3, ini TikTok, ini Facebook, ini YouTube. Tiga nih kamu follow lah. Kan sama ada kamu nih jadi customer kah atau belum jadi customer kah? Kan apa-apa update, apa-apa perkembangan dari TeraTech nih semuanya akan dibagi tahu di sini lah. Oke. Dan itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi.